Baiklah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai pencemaran udara. Jadi minggu lalu kita sudah membahas objek yang berupa air serta pencemarannya. Jadi hari ini kita bahas pun juga mengenai pencemaran udara. Oke, jadi untuk pencemaran udara sendiri itu apa ya? Itu kan merupakan salah satu bentuk kerusakan di muka bumi. Itu sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah sudah memprediksi akan adanya beberapa kerusakan di muka bumi dikarenakan oleh manusia itu sendiri. Jadi dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 12 bahwa ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang buat kerusakan tapi sesungguhnya mereka tidak sadar. Kemudian di surah Al-Imran pun di ayat 63 dijelaskan bahwa kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi sudah dijelaskan dalilnya ya dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya alam itu dibuat untuk manusia tapi justru manusia juga yang merusaknya. Nah, ini ada beberapa kemampuan yang harus dicapai untuk mahasiswa yang mempelajari mengenai pencemaran udara. Yang pertama, mahasiswa memiliki pengertian dan pemahaman tentang pencemaran udara itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus tahu ya, mengetahui mengenai apa saja sih sumber pencemaran udara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu mengetahui jenis-jenis pencemaran udara. Dan selanjutnya, mahasiswa juga sebagai salah satu bagian dari manusia harus berkontribusi untuk memberikan solusi ya atas beberapa jenis-jenis pencemaran udara dan lingkungannya. Siapa tahu memang dalam beberapa daerah-daerah tertentu tingkat pencemaran udaranya sangat tinggi dan itu harus diberikan solusinya seperti apa. Oke, jadi pengertian pencemaran udara itu bisa banyak ya. Kalau berdasarkan undang-undang di nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 dikenakan mengenai pencemaran lingkungan, itu artinya adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan. Bisa dari bencana alam berupa letusan gunung Merapi yang menghasilkan debu, gas, dan awan panas. Jadi ini adalah contoh dari pencemaran udara ya. Jadi pencemaran udara ini bisa berupa dari pembakaran sampah, dari pertambangan dan penggalian, kemudian kontribusi juga dari pembuangan limbah, dan kemudian ada proses pembangunan. Jadi proses pembangunan yang berkelanjutan tapi tidak berwawasan lingkungan itu akan menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran udara itu bisa diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing dalam udara yang menyebabkan perubahan komposisi dari udara normalnya. Jadi idealnya oksigen persentasenya harus berapa, CO2 harus seperti apa, dan kemudian masuknya bahan-bahan atau zat asing ke dalam udara menyebabkan perubahan kualitas udara. Pernah kali ya beberapa di antara kalian ketika kita membawa kendaraan bermotor, udara yang kita hirup itu seperti udara yang berpasir misalnya. Jadi perubahan kualitas udaranya sudah sangat menurun, ataupun udara yang dihirup itu tidak membuat kita merasa lega ataupun enak buat dihirup ya. Karena sudah berbau, kemudian berwarna, otomatis itu juga indikator terjadinya perubahan kualitas udara. Nah, tapi masuknya ini bahan atau zat asing tersebut tidak selalu menyebabkan pencemaran udara. Jadi tergantung ya komponen udaranya itu perbandingannya sudah dikatakan bahwa tidak selalu tetap bisa dipengaruhi oleh suhu, tekanan, kemudian untuk posisi lingkungan di sekitarnya. Manusia yang tinggal di daerah mana gitu kan ya, itu juga bisa mempengaruhi komponen udaranya. Jadi ada zatnya asing dalam udara itu menyebabkan perubahan komposisi udara dalam keadaan normalnya dapat berupa fisik maupun kimiawi. Nah, keadaan inilah yang kita sebut sebagai pencemaran udara. Jadi kalau misalnya pencemaran udara sangat tinggi, ini akan mengganggu tentunya untuk kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, sumber pencemarannya apa saja ya kira-kira? Jadi dia bisa berupa kegiatan yang alami yang biasanya di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dicegah gitu ya, tidak bisa kita hindari. Contohnya, misalnya ada akibat letusan Gunung Merapi. Jadi kalau misalnya seperti letusan Gunung Merapi, ini merupakan salah satu contoh bencana alam ya. Jadi memang bukan karena maunya manusia, istilahnya seperti itu.
Kemudian adanya kebakaran hutan yang dilakukan secara tidak sengaja ya. Jadi misalnya orang tidak sengaja, misalnya memang ada beberapa petir ya, petir yang membakar ataupun yang menyambar hutan, itu bisa menyebabkan proses kebakaran ya. Jadi ini merupakan sifat apa ya? Karena proses alam aja intinya, yang kegiatannya itu bersifat alami. Kemudian ada dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi ada juga pencemaran itu diakibatkan sebagai kita manusia yang lebih besar. Contohnya ada transportasi, industri, kemudian adanya bank sampah, kira-kira seperti itu ya, karena akibat proses dekomposisi atau pembakaran dan rumah tangga. Jadi pencemaran udara akibat transportasi itu biasa diakibatkan oleh kendaraan bermotor di darat ya, menghasilkan CO, NOx. Jadi ini adalah nitrogen oksida, kemudian lagi ada hidrokarbon, SO2 dan tetraethyl yang merupakan bahan logam timah yang ditambahkan ke dalam bensin berkualitas rendah untuk meningkatkan nilai oktan guna mencegahnya terjadi letupan pada mesin. Nah, jadi hasil buangannya dari knalpot itu justru bisa mencemari lingkungan. Nah, makanya parameter penting akibat aktivitas ini adalah CO, partikulat, NOx, HC, PB timbal, dan SOx. Nah, kemudian kita juga harus paham bahwa kita apa ya, punya namanya tingkat pencemaran udara. Jadi kalau untuk tingkat pencemaran udara, seperti yang sudah saya cantumkan, kita punya 4 tingkatan. Yang pertama ada namanya pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian manusia. Jadi ini dikatakan sebagai pencemaran tingkat pertama. Pencemaran seperti apa ya? Misalnya yang tidak menimbulkan kerugian manusia, ini bisa jadi tugas individu kalian nanti ya kita cari. Kemudian pencemaran tingkat kedua itu pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Contohnya iritasi. Yang ketiga, tubuh menyebabkan penyakit yang kronis, ada asma, kanker dan segala macamnya. Ini sudah pencemaran sudah sangat tingkat 3 ya. Kemudian lagi tingkat 4, yang menyebabkan sampai ke kematian, baik hewan, manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Itu ya. Jadi sebenarnya tidak semua tempat ada memiliki tingkat pencemaran udara yang sampai sedrastis ini ya. Tapi bisa jadi memang tempat-tempat tertentu, misal di pencemaran tingkat keempat ada pencemaran udara itu berupa kabut ya. Jadi kabut yang sangat tebal karena adanya proses pembakaran itu bisa sampai ke sini. Memang efeknya itu bisa sampai membuat orang sesak nafas dan akhirnya mengalami gangguan pernapasan dan akhirnya mengalami kematian. Jadi ini udah bisa sampai ke pencemaran tingkat 4. Contohnya kemarin di daerah Riau ya, Pekanbaru. Nah, jadi jenis pencemaran udara berdasarkan tempat yang harus kalian tahu. Jadi pencemaran udara di dalam ruangan atau indoor air pollution itu yang disebut juga sebagai udara tidak bebas, seperti di rumah, ada pabrik, bioskop, sekolah, dan rumah sakit serta bangunan yang lainnya. Kemudian biasanya zat pencemar itu adalah asap rokok, asap yang terjadi di dapur tradisional ketika masak dan lain-lain. Yang B ada namanya pencemaran udara luar atau outdoor air pollution. Jadi yang disebutkan sebagai udara bebas seperti asap-asap dari industri maupun kendaraan bermotor. Nah, jenis pencemaran udaranya itu bisa banyak ya. Jadi berdasarkan gangguan atau efeknya terhadap kesehatan. Kalau tadi kan berdasarkan tempat ya nak ya. Kalau sekarang ini bisa berdasarkan gangguannya. Jadi ada namanya iritansi ya. Jadi dia itu zat pencemar yang menimbulkan iritasi pada kulit, kemudian juga pada iritasi bagian-bagian tertentu lah istilahnya ya, pada jaringan tubuh. Jadi diakibatkan adanya SO2, ozon serta nitrogen oksida. Kemudian ada lagi namanya aspeksia. Jadi itu adalah keadaan di mana darah itu kekurangan oksigen dan tidak mampu melepaskan karbon dioksida. Jadi penyebabnya siapa? Ya tadi yang berbahaya adalah karbon monoksida, H2S sulfat. Kemudian ada lagi onisianida. Kemudian lagi ada NH3. Kemudian lagi ada CH4. Nah, kemudian juga ada namanya anestesia. Itu sifatnya untuk aspek membius ya. Biasanya merupakan pencemaran udara dalam ruangan ya. Jadi kalau biasa digunakan anestesi istilahnya, itu anestesia itu adalah zatnya. Jadi contohnya adalah alkohol dan formaldehida. Kemudian yang keempat adalah toksis atau racun, istilahnya toksis. Jadi adalah zat pencemar yang menyebabkan keracunan. Contohnya ada timbal, kadmium, fluor, dan insektisida. Kalau berdasarkan susunan kimiawi, itu ada namanya organik dan anorganik. Kalau organik itu adalah
zat pencemar yang mengandung karbon seperti pestisida. Sedangkan kalau anorganik yang tidak mengandung karbon tapi dia mengandung asbestos, amonia, asam sulfat dan lain-lain. Kemudian kalau dibandingkan berdasarkan dasar asalnya, dia ada punya namanya primer maupun sekunder. Jadi kalau primer itu adalah bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasi yang meningkat dan membahayakan. Contohnya ada CO2 yang meningkat di atas konsentrasi normal. Sedangkan kalau sekunder itu biasanya dihasilkan dari reaksi antara zat polutan primer dengan komponen alamiah gitu ya. Atau contohnya ada peroksi asetil nitrat. Nah, kalau misalnya mau dijelaskan secara detail ya, ada banyak. Jadi kalau misalnya gas buangan kendaraan bermotor bagi apa ya istilahnya itu adalah bentuk polusi yang sangat tinggi karena dia mengandung karbon monoksida. Nah, jadi pencemaran di udara itu biasanya 60-70%-nya diciptakan karena adanya benda yang bergerak atau transportasi umum yang pada umumnya masih berbahan bakar solar. Contohnya ada Metro Mini ya. Kalau kita tuh biasanya di truk-truk tuh pasti pakai solar kayak gitu. Padahal mungkin bukan mungkin ya, tapi memang untuk bahan bakar berupa solar tuh kandungan ataupun untuk senyawa-senyawa yang terkandung di dalam cairan solar itu membahayakan udara sekitar karena bentuk dari buangannya dari knalpot mobil tersebut itu berbahaya bagi pernafasan. Nah, jadi ada formasi CO merupakan fungsi dari rasio kebutuhan udara dan bahan bakar. Kemudian ada pencampuran yang baik antara udara dan bahan bakar itu terjadi pada mesin, misalnya pakai turbocharge. Yang salah satu strategi untuk meminimalisir emisi CO. Ada karbon monoksida ini biasanya meningkat di berbagai kota aneh, jadi akibatnya itu berbahaya. Dia termasuk pencemar lingkungan tingkat 4. Bisa turunnya berat janin dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. Jadi orang tua yang istilahnya memang mengalami keguguran ya gampang mengalami keguguran, kemudian juga jadinya tidak berkembang dengan baik, itu bisa jadi ya bukan karena ketidakmampuan ibunya kayak gitu ya untuk memiliki bayi yang janin yang berkembang, kemudian untuk menjaga bayinya tetap sehat, tapi karena justru dari lingkungan, karena adanya karbon monoksida di sekitar lingkungannya. Nah, yang kedua ada namanya nitrogen oksida atau rumus kimianya NO2. NOx ya, X-nya itu bisa apapun kayak gitu. Jadi sampai tahun 2000 NOx itu biasanya berasal dari alat transportasi laut di Jepang. Jadi dia menyumbang total emisinya ada sekitar 25.000 ton per tahun. Nah, gas NOx ini ada 3 fungsi terhadap suhu, waktu maupun konsentrasi. Jadi dia ada membentuk namanya NOx, ada thermal ya, ada prom NOx dan fuel NOx. Kalau fuel ini biasanya sih di bahan bakar, kalau prom ini dia dari zona pembakaran. Kalau thermal NOx ini biasanya berdasarkan ada nitrogen yang beroksidasi pada suhu tinggi pada ruang bakar. Nah, kemudian ada juga namanya sulfur oxide. Jadi sulfur oxide ini dia terkandung ada sulfur dalam pelumas yang menyebabkan terbentuknya SOx emisi. Jadi kandungannya misalnya ya ada S tambah O2 jadi SO2. Jadi SO2 plus setengah O2 jadi SO3. Nah, jadi kandungan SO3 dalam SOx itu sangat kecil. Gasnya itu berbau tajam, tidak berwarna, tapi dapat menimbulkan serangan asma. Nah, kemudian gas ini pun apabila bereaksi di atmosfer, dia akan bentuk yang namanya zat asam sehingga menimbulkan namanya hujan asam. Kemudian ada hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ini bisa emisinya dari macam-macam ya. Bisa dari terbakarnya ada pembakaran bahan bakar tidak sempurna. Kemudian pelumas silindernya tidak terbakar secara sempurna. Bisa lagi juga dari buangan-buangan mesin diesel ya. Dia itu biasanya emisinya membentuk gas metan. Jadi gas metan itu sangat berbahaya ya apabila dihirup oleh manusia. Jadi jenis emisi ini dapat menyebabkan leukemia bahkan sampai ke kanker. Nah, terakhir ada namanya particulate matter atau PM. Jadi particulate debu ini biasanya terdiri dari macam-macam ya. Jadi dia bisa berbentuk aerosol atau cairan gitu, kemudian juga mengendap dalam partikel debu. Jadi beberapa unsur kandungan di dalamnya ada karbon, ada SOF atau soluble organic fraction, kemudian debu, SO4 dan H2O.
Nah, tapi diketahui juga ya, jadi ada bahwa di beberapa kota besar di dunia itu perubahan partikel sulfat di atmosfer banyak disebabkan karena proses oksida yang dapat menembus akhirnya ke bagian terdalam dalam paru-paru. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya ya. Oke, dampaknya apa aja sih adanya pencemaran udara terhadap kesehatan? Yang pertama, dia pasti menimbulkan penyakit. Jadi penyakitnya bisa macam-macam ya, bisa dari penyakit pernafasan, bisa juga nantinya itu membuat apa ya, iritasi kulit, kemudian juga untuk dari segi mata pun bisa iritasi. Nah, itu yang B. Kemudian yang C, gatal dan bersisik. Yang D, ada iritasi pada saluran pernafasan. Yang E, bisa gangguan pada pernafasan. Yang F, sampai mengganggu tumbuh kembang sang anak, sudah ibu jelaskan tadi ya. Jadi proses tumbuh kembangnya jadi terhambat. Kemudian mengurangi jarak pandang. Jadi contohnya, salah satu contohnya adalah haze atau kabut ya, foggy istilahnya. Kemudian yang H, penyebab utamanya terjadi pemanasan global. Ini membuat lapisan salju menjadi lebih cepat mencair karena adanya pemanasan global. Nah, jadi kalau terhadap lingkungan, apa saja indikatornya? Dalam suatu wilayah itu terjadi pencemaran udara. Contohnya adanya hujan asam. Jadi hujan asam ini sudah Ibu jelaskan di awal, dia mengandung asam sulfat dan asam nitrat. Ketemu satu kesatuan ini, kemudian terikatlah di oksigen ya, di udara, di CO2 pun nantinya dia ikut masuk ke dalam siklus proses terjadinya hujan. Sehingga air yang diturunkan itu efeknya nanti adalah ya proses perkatan pada besi ya. Nah, asam ini jatuh ke bumi baik sebagai curah hujan basah. Kita nggak bisa prediksi, tergantung dari tingkat pencemaran di suatu lingkungan tersebut. Kemudian bisa juga di curah hujan kering ya. Nah, misalnya ada gas dan partikulatnya. Jadi berapa itu dibawa oleh angin biasanya. Jadi di daerah tertentu misalnya dari Palembang, dibawanya dari Jambi ataupun dari Lampung misalnya, karena dia ratusan mil ya. Jadi lingkungan hujan asam itu merusak pohon, bahkan menyebabkan tanah dan badannya menjadi asam. Membuat air tidak cocok beberapa ikan dan satwa liar lainnya, sehingga ini juga mempercepat peluruhan bangunan dan patung. Mungkin kalian sudah pernah lihat kali ya, kayak tempat duduk tuh berkarat dengan cepat. Kemudian ada patung juga, lama-lama ada proses apa ya, pelapukan kayak gitu ya, karena dia mengalami mendapatkan hujan asam. Nah, ini salah satu contoh siklusnya. Jadi acid gases ini merupakan apa ya, istilahnya gas asamnya itu dilepaskan menuju atmosfer. Nah, jadi gases carried by the wind, kemudian gas ini dibawa oleh angin, acid kemudian diturunkan menjadi curah hujan seperti biasa. Jadi gases dissolve in rainwater to form acid rain, dan kemudian akhirnya dia menyebabkan acid rain kill plant life, pollutes river and streams, and erode stonework. Jadi dia bisa menyebabkan berbagai macam bentuk pencemaran yang berada di lingkungan di sekitar yang mengalami hujan asam. Kemudian ada lagi namanya eutrofikasi, atau adanya ganggang alga yang terlalu banyak di suatu permukaan air ya. Jadi kalau misalnya di eutrofikasi ini juga salah satu bentuknya ya. Jadi dia lebih banyak di perairan sih. Jadi suatu kondisi dalam tubuh air di mana konsentrasi nutrisinya seperti nitrogen. Jadi ada konsentrasi nutrisinya itu yang terlalu banyak. Jadi dia karena udaranya juga. Salah satu contohnya nitrogen. Jadi nitrogen kan punya apa ya, punya persentase idealnya tuh 70%. Di atas itu dia malah bisa merangsang tingginya pertumbuhan alga yang menyebabkan ikannya mati, tidak memiliki tempat hidup lagi, dan hilangnya tumbuhan dan satwa, karena satwa ini justru memakan ikan-ikan yang berada di tempat perairan tersebut ya. Nah, jadi eutrofikasi ini adalah proses alami dalam danau tua dan beberapa muara. Jadi ada pun juga aktivitas manusia ya justru dapat mempercepat eutrofikasi. Nah, ini contohnya. Ini ya, jadi ada apa ya, ganggang alga yang terlalu banyak. Biasanya bisa sampai penuh di sini. Jadi dia menyebabkan berbagai ekosistem di bawah perairan ini justru terhambat dan pada akhirnya mengalami kematian. Padahal sebenarnya kan proses kehidupannya kan terjadi, ada apa ya, istilahnya ada siklusnya di sini ya. Ada rantai makanan di dalamnya yang menyebabkan nantinya rantai makanan jadi terputus dan memusnahkan satwa-satwa lainnya. Nah, juga kemudian ada namanya haze. Jadi haze ini disebabkan oleh sinar matahari bertemu
oleh partikulat kecil di pencemaran sebagai pencemar udara. Jadi dia sifatnya mengaburkan kejelasan, warna, tekstur, dan bentuk apa yang kita lihat. Nah, jadi beberapa pencemar atau penyebaban HEVS ini sebagian besar partikelnya itu sangat kecil ya, sangat kecil sehingga istilahnya ya gampang banget buat kita hirup. Secara langsung itu biasanya gara-gara pembangkit listrik, fasilitas industri, truk dan mobil, dan kegiatan konstruksi. Selain itu bahkan bisa jadi nanti di dalamnya ada kandungan sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang membentuk suatu partikulat. Contohnya seperti ini. Jadi ini membuat suatu kota itu menjadi tidak jelas, kabur ya. Jarak pandangan juga terganggu karena adanya haze atau kabut gitu. Kemudian ada penipisan ozon. Jadi ini udah paling sering ya, kalian sudah belajar juga namanya ilmu bumi antariksa, bagaimana lapisan-lapisan itu. Jadi ada ozon adalah gas-gas yang terjadi baik di dasar maupun di bagian atmosfer bumi. Yang dikenal ya lapisan namanya stratosfer. Jadi di ozon itu ada pencemaran dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, kalau nantinya lapisan ozon yang menipis, bahkan bolong ya, bahkan berlubang istilahnya, otomatis sinar UV tadi yang dari matahari yang berbahaya dapat masuk menembus bumi. Kalau nantinya kena ke manusia yang ada di muka bumi, tentunya ada beberapa kasus bentuk radiasi yang disebabkan oleh UV ini sendiri. Contohnya kanker kulit, katarak, sistem kekebalan tubuh juga terganggu. UV juga dapat merusak tanaman, bahkan seperti kacang kedelai dan mengurangi hasil panen. Itu ya. Kemudian juga bisa ozon ini, namun ozon baik ini secara bertahap dihancurkan oleh bahan kimia, oleh buatan manusia. Contohnya ada klorofluorokarbon, ada halons, ada hydroklorofluorokarbons. Kemudian juga bisa dari pendingin, agen foaming, alat kebakaran, pelarut pestisida, dan propen aerosol. Nah, ini salah satu contoh dari efek rumah kaca. Jadi refleksi dipantulkan, jadi hasil dari sinar matahari itu yang datang ke lapisan permukaan bumi melewati stratosfer, itu ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada yang absorbed by atmosphere and earth. Jadi ada yang diserap langsung diserap langsung oleh bumi. Untuk apa ya, tadi untuk hewan, kemudian juga untuk tumbuhan berfotosintesis, untuk manusia, dan untuk berbagai proses kegiatan lainnya. Tapi juga bisa menghasilkan radiasi nantinya, dan juga ada edge atau atmosfernya di sini ya. Nah, radiasi ini biasanya diserap oleh namanya efek rumah kaca. Nah, jadi hasil dari efek rumah kaca ini pun nantinya bisa munculnya dari mana aja radiasinya. Karena kegiatan-kegiatan manusia di permukaan bumi, justru misalnya ada kebakaran, deforestation, ada CFCS ya. Kemudian pemakaian AC, ada oil and petrol engines dari mesinnya, kemudian ada greenhouse gases dan fossil fuels-nya. Nah, yang terakhir ada namanya perubahan iklim global. Jadi perubahan iklim global ini merupakan di mana atmosfer bumi mengandung keseimbangan alami gas yang menahan sebagian panas matahari dekat permukaan bumi. Jadi namanya istilahnya efek rumah kaca. Jadi ada beberapa bukti menunjukkan bahwa manusia telah mengganggu keseimbangan alami memproduksi beberapa gas rumah kaca dalam jumlah besar. Contohnya ada karbon dioksida dan metana. Akibatnya atmosfer bumi lebih banyak menahan panas matahari, menyebabkan temperatur justru meningkat ya. Nah, makanya dikatakan dengan pemanasan global. Tapi ilmuwan juga percaya bahwa sebenarnya dampaknya nanti justru ya yang kena adalah kesehatan manusia, pertanian, sumber air, hutan, satwa liar, dan daerah pesisir. Jadi ini seperti contoh perbandingannya bagaimana bentuk dampak dari pemanasan global itu sendiri. Jadi yang awalnya memang suatu ladang, suatu halaman yang penuh dengan tumbuhan yang hijau, rumput juga yang hijau, tapi tiba-tiba menjadi kering kerontang seperti ini karena temperatur suhu bumi yang meningkat akibat adanya pemanasan global. Itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas nanti akan saya cantumkan di e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.